4K CCA izin untuk menampilkan video roleplay kami untuk TM3 konsultasi gizi. Perkenalkan, nama saya Indonesia berkenalan dengan NRP 027. Saya Catherine Joan Meriaja Gugung dengan NRP 031. Saya Zulfa Salsabila dengan NRP 001. Saya Anita Rahma dengan NRP 015. Saya Agnia Yemi dengan NRP 012. Dan saya Rahmadi Mustafifah dengan NRP 002. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Silakan masuk dan duduk ya. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Perkenalkan, saya Agnia, ahli gizi di sini. Ibu bisa memanggil saya Agnia. Boleh saya tahu nama Ibu? Nama saya Putri, Mbak. Oke, baik Bu Putri. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Iya, kemarin tuh kan saya cek ke dokter ya, Mbak. Terus kata dokter kolesterol saya tinggi. Saya mengerti Bu, banyak orang baru mengetahui kondisi kolesterol mereka setelah pemeriksaan kesehatan. Bisa Ibu ceritakan bagaimana hasil pemeriksaannya? Kemarin sih kata dokter kolesterol saya itu 250, Mbak. Baik, jadi yang menjadi kekhawatiran Ibu saat ini adalah kadar kolesterol Ibu yang cukup tinggi, benar begitu? Betul, Mbak. Terima kasih Bu Putri sudah menceritakan kondisi ini. Kita akan mencoba memahami penyebabnya bersama dan mencari solusi agar kadar kolesterol Ibu ini bisa lebih terkontrol. Nah, sebelum membahas pola makan, saya ingin mengetahui beberapa data kesehatan. Boleh saya tahu saat ini usia Ibu, berat badan, dan tinggi badan Ibu saat ini? Usia saya 30 tahun, Mbak. Terus kemarin saya cek untuk berat badan saya 68, tingginya 155. Baik, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit lain seperti hipertensi atau diabetes? Nggak ada sih, Mbak, tapi ayah saya dulunya kolesterolnya tinggi juga. Baik, berarti ada riwayat keluarga ya Bu? Iya, itu Mbak. Selanjutnya, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang kondisi Ibu dan lingkungan Ibu di rumah. Apakah Ibu sedang mengonsumsi obat penurun kolesterol atau obat lain? Iya, kemarin tuh dokter tuh nyaranin buat saya konsumsi obat kolesterol kan, karena saya tuh lehernya tuh suka sakit, makanya dikasih obat. Terus dokter juga nyaranin buat saya jaga pola makan. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah mengetahui kadar kolesterol Ibu ini tinggi? Ya, saya cukup khawatir sih, Mbak, soalnya saya takut kena penyakit jantung juga kan. Perasaan khawatir itu sangat wajar Bu, dan ini bisa menjadi motivasi untuk mulai memperbaiki pola hidup. Di rumah biasanya siapa yang menyiapkan makanan? Saya masak sendiri sih, Mbak, kebetulan. Baik, sekarang saya ingin mengetahui kebiasaan makan Ibu, khususnya makanan yang mengandung lemak tinggi. Saya akan menanyakan beberapa jenis makanan dan Ibu bisa menjawab seberapa sering mengonsumsinya dalam satu bulan terakhir. Baik, di sini yang pertama itu ada makanan gorengan. Itu ada bakwan, tahu goreng, dan tempe goreng. Pada bakwan, Ibu mengonsumsinya dalam satu bulan terakhir itu seperti apa ya Bu? Setiap hari atau seminggu 1-2 kali atau 3-4 kali dalam sebulan? Kemarin saya cukup sering sih, Mbak, makan gorengan hampir setiap hari. Untuk tahu gorengnya, Sama, sekali juga. untuk tempe gorengnya, Iya, sama, saya juga setiap hari ikut goreng. untuk pisang goreng. Iya, saya juga suka makan setiap pagi. Baik, untuk makanan gorengan seperti bakwan, tahu goreng, tempe goreng, dan pisang goreng, Bu Putri itu memakannya setiap hari. Iya, betul. Selanjutnya, untuk daging yang berlemak atau kulit ayam, pada daging berlemak, Ibu makannya dalam satu bulan terakhir bagaimana? Bisa 1-2 kali sih, Mbak. Untuk kulit ayamnya dalam seminggu terakhir 1-2 atau 3-4? Iya, sama kayak daging juga. Baik, untuk daging dan kulit ayam dalam sebulan terakhir, Bu Putri memakannya 1-2 kali dalam seminggu. Selanjutnya, sini untuk makanan bersantan seperti gulai, opor, dan rendang. Untuk pada gulai itu Ibu mengonsumsinya dalam satu bulan terakhir bagaimana? Sekitar 3-4 kali kayaknya, Mbak, makan gulai. Baik, untuk opornya? Opor juga sama, Mbak. Kebetulan waktu bulan kemarin saya juga makannya Untuk rendangnya dalam satu bulan terakhir? sama, Mbak. Saya juga suka makan rendang. Jadi untuk makanan bersantan ada gulai, opor, dan rendang. Bu Putri dalam satu bulan ini makannya 3-4 kali.
Lalu untuk makanan cepat sajinya, di sini ada fried chicken, burger, dan pizza. Pada fried chicken ini ibu makannya begini ya dalam satu kali terakhir. Saya hampir setiap minggu tuh satu kali makan tuh harus ada kayak makan fried chicken, burger, pizza sih mbak. Jadi Berarti untuk makanan cepat saji pada fried chicken, burger, dan pizza, Bu Putri itu makannya 1 sampai 12 kali. Untuk camilan yang tinggi lemak ini seperti keripik, biskuit, dan krim coklat ini bagaimana frekuensi dalam 1 bulan terakhir Ibu? aduh saya suka banget ngemil ya mbak, jadi kayak saya sering banget hampir setiap hari saya makan cemilan gitu ya, keripik, terus biskuit, terus coklat, makanan manis sih saya suka banget tiap hari mbak. Jadi berdasarkan jawaban Ibu yang sudah Ibu ceritakan tadi dapat disimpulkan bahwa Ibu ini cukup sering mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh. Misalnya pada gorengan dan camilan ini yang hampir dikonsumsi setiap hari. Lalu pada daging atau kulit ayam ini dan makanan yang bersantan ini sekitar 1 sampai 2 kali seminggu. Lalu untuk makanan cepat saji ini 1 kali seminggu. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan kebiasaan makan yang Ibu ceritakan, kita dapat membuat diagnosis gizinya menggunakan format PS. Problem atau masalah, etiologi atau penyebab, dan Sensington atau tanda dan gejala. Jadi diagnosis gizinya ini adalah hiperkolesterolemia berkaitan dengan konsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh yang sering, ditandai dengan kadar kolesterol total 250 mg per desiliter. Oh begitu ya mbak. Iya Ibu. Nah, Bu Putri ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di rumah untuk membantu menurunkan kadar kolesterol. Yang pertama, Ibu bisa mulai dengan mengurangi konsumsi gorengan dan makanan yang tinggi lemak jenuh. Berarti saya harus mengurangi makanan gorengan juga mbak. Ya, jadi yang penting itu kita mulai menguranginya secara bertahap ya Bu. Yang kedua, Ibu bisa mulai memasak yang lebih sehat seperti cara memasak yang lebih sehat seperti direbus, dikukus, dipanggang dibandingkan dengan goreng. Oh berarti cara masak juga harus diperhatikan ya mbak. Betul Ibu. Jadi memilih metode memasak itu bisa mempengaruhi jumlah lemak dalam makanannya. Selanjutnya, Ibu juga bisa dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi sayur dan buah setiap harinya. Saya juga suka makan sayur sih mbak, cuman emang belum terlalu rutin kali ya. Baik Ibu, tidak apa-apa, Ibu bisa mulai menambahkan sayur atau buah di setiap waktu makan secara perlahan. Selain itu, Ibu juga bisa mengonsumsi sumber lemak yang lebih sehat seperti ikan dan kacang-kacangan. Saya juga suka makan ikan sih mbak, tapi ya sama sih belum terlalu sering juga. Itu sudah bagus Bu, ikan kan bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk membantu menjaga kadar kolesterol. Terakhir, Ibu juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik minimal itu 30 menit dalam sehari. Aduh iya lagi mbak, saya juga jarang olahraga. Tidak apa-apa Ibu, kita bisa mencoba aktivitas fisiknya secara ringan seperti berjalan kaki selama 30 menit setiap harinya secara rutin. Baik, jadi dari saran yang tadi saya berikan, mana yang menurut Ibu ini paling mudah untuk kita lakukan terlebih dahulu? Mungkin menurut saya bakal mulai yang makan gorengan kayak mbak, sama saya juga mungkin akan lebih rajin lagi untuk melakukan olahraga aktivitas fisik, mungkin bisa jalan sore kali ya mbak. Baik Ibu, jadi untuk sementara target kita ini adalah untuk mengurangi belanjaan dan mulai berjalan kaki sekitar 30 menit setiap hari. Baik Bu Putri, dari pembicaraan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa kadar kolesterol Ibu tadi kan cukup tinggi dan berkaitan juga dengan pola makan yang masih sering mengandung lemak tinggi. Nah, saya ini menghargai usaha Ibu untuk mulai memperbaiki pola makan. Jika saran tadi dilakukan secara konsisten, kadar kolesterol Ibu ini bisa lebih terkontrol. Agar kita bisa memantau perkembangan Ibu, saya menyarankan untuk kontrol kembali. Jadi kapan saya bisa kontrol lagi mbak? Kita bisa jadwalkan 1 bulan lagi untuk mengevaluasi makan dan jika memungkinkan melakukan pemeriksaan kolesterol kembali. Terima kasih Bu Putri sudah datang hari ini. Semoga saran yang tadi saya berikan bisa menjaga kesehatan Ibu. Sampai ketemu bulan depan. Iya mbak, terima kasih juga ya. Saya pamit dulu ya mbak.